Halo warga YouTube, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Bajang. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Merdeka 17805 yang penuh dengan kontroversi. Entah apa yang bikin kontroversi, mungkin ada seorang nenek yang tunduk pada tentara Jepang. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan dari sejumlah personil tentara Kekaisaran Jepang yang turut ambil dalam perang kemerdekaan Indonesia. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa subrek. Scene dibuka pada tahun 1941. Properti dan aset Jepang di Amerika dibekukan dan ekspor minyak ke Jepang dilarang. Karena tekanan-tekanan dari Amerika dan juga pihak sekutu lainnya, Jepang pun menghadapi krisis dan menyatakan perang kepada Amerika dan juga sekutunya demi kelangsungan hidup bangsanya. Pada bulan Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa dan langsung disambut oleh pasukan tentara Belanda. Yang kala itu Belanda berkuasa di Pulau Jawa. Pasukan Jepang mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari pasukan Belanda. Tapi pada akhirnya pasukan Jepang berhasil memukul mundur pertahanan Belanda di pinggir pantai. Keesokan harinya pasukan Jepang yang dipimpin oleh Letnan Shimazaki bergerak menuju ke pedesaan. Sesampainya di sebuah pedesaan, seorang nenek tiba-tiba menghadapi Shimazaki dan langsung sujud kepadanya. Anjing, suara ayam. Kemudian si nenek mengatakan kalau orang-orang desa sudah lama menunggu kehadiran mereka. Seorang prajurit bernama Yamana, ia seorang penerjemah, mengatakan ke Shimazaki kalau nenek itu bercerita dalam legenda Jawa ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa orang kuning akan datang dari timur untuk membebaskan Jawa dari orang-orang kulit putih dan juga membebaskan mereka dari penderitaan. Mendengar hal itu, Shimazaki langsung bersimpati kepada penduduk desa. Shimazaki pun berjanji akan membebaskan Pulau Jawa dari jajahan bangsa Barat. Scene beralih di sebuah markas Jepang di Pulau Jawa. Untuk mencegah perang besar yang pastinya akan memakan banyak korban, Kapten Kataoka menyarankan ke Shimazaki untuk menyusup ke markas besar Belanda di Bandung. Dan Shimazaki pun menerima misi tersebut. Malam harinya Shimazaki dan Yamana menyamar menjadi orang Indonesia dan menghadang truk Belanda yang akan masuk ke benteng Bandung dengan mengancam tentara Belanda yang membawa truk tersebut. Mereka pun berhasil masuk ke dalam benteng Bandung. Di dalam benteng, Shimazaki mengaku kalau dia adalah tentara utusan Kekaisaran Jepang yang ditugaskan untuk bertemu dengan Jenderal Terpontem, Komandan Divisi Hindia Timur. Ketika bertemu dengan Tenportem, Shimazaki mengeluarkan ultimatum agar Belanda segera menyerah kepada Jepang untuk menghindari peperangan yang akan banyak merenggut korban jiwa. Dan Shimazaki mengancam jika Belanda tidak mau menyerah dan dalam waktu 1 jam Shimazaki tidak kembali ke markas Jepang, maka pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran yang akan menghancurkan benteng Bandung. Mendengar hal tersebut, Tenportem meminta Shimazaki agar menahan serangannya karena Tenportem harus berunding dulu dengan Gubernur Jenderal yang memiliki wewenang untuk mengambil salah satu keputusan. Shimazaki pun menerima permintaan Tenportem itu dan ia pun pergi kembali ke markasnya untuk melaporkan informasi yang ia dapatkan. But please, hold your deck until I consult with him. Wat een onzin! Belachelijk! Akhirnya pada Maret 1942 Belanda secara resmi memberi kedaulatan kekuasaannya kepada Jepang. Akan tetapi tidak lama setelah itu terjadi perdebatan antara Kekaisaran Jepang dengan markas pusat tentang kebijakan militer yang akan diterapkan di Pulau Jawa. Sampai akhirnya perdebatan itu pun berakhir dengan gak jelas. Dan sementara itu Jenderal Hitoshi Imamura membuat sebuah organisasi bangkitnya gerakan kemerdekaan Indonesia dan membentuk organisasi pelatihan militer bagi orang-orang Indonesia. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Shimazaki untuk memimpin Barisan Pemuda, sebuah organisasi pelatihan militer untuk pemuda Indonesia yang akan menjadi bagian dari unit asing dari Satuan Khusus Tentara ke-16 Jepang.
念願が叶ったな、島崎。はい。 8 Januari tahun 1943 melakukan upacara pembukaan Barisan Pemuda. Dalam upacara itu, Shimazaki berpidato kepada para pemuda Indonesia. Shimazaki mengatakan kalau tentara Kekaisaran Jepang saat itu sedang berperang untuk mengembalikan Asia kepada tangan orang Asia. Indonesia juga telah dijajah Belanda selama 350 tahun dan tertinggal dari segala aspek. Shimazaki berharap kepada pemuda Indonesia untuk mempelajari segala sesuatu yang tentara Jepang ajarkan, untuk menjadi tentara yang kuat demi membebaskan Asia bersama-sama, terutama Indonesia. Kala itu Shimazaki juga memperkenalkan beberapa perwira Jepang yang akan melatih mereka, di antaranya Sersan Tsukamoto yang akan mengajarkan mereka tentang keterampilan dalam strategi bertempur serta belajar menembak. Sedangkan Letnan Miyata mengajarkan mereka bahasa Jepang, sejarah Indonesia, dan hal-hal lainnya. Ketika sedang beristirahat sesudah berlatih yang sangat melelahkan, ada satu pemuda Indonesia bernama Jainuddin yang tidak mau memberi hormat kepada Sersan Tsukamoto yang saat itu menghampiri mereka. Oleh karena kelakuannya tersebut, Jainuddin dihajar oleh Sersan Tsukamoto. Malam harinya ketika Sersan Tsukamoto memeriksa para pemuda Indonesia di camp mereka, Sersan Tsukamoto melihat kalau Jainuddin sudah tidak ada di camp. Besok harinya Letnan Shimazaki dan Yamana mendatangi Jainuddin di rumahnya. Shimazaki meminta Jainuddin untuk kembali ke kamp pelatihan, tetapi Jainuddin menolak perintah tersebut karena dia tidak terima sudah diperlakukan dengan kasar. Karena penolakan itu, Shimazaki pun melakukan tindakan kasar kepada Jainuddin. Karena tindakan kasar Shimazaki, Jainuddin pun membalasnya dengan pukulan yang mengakibatkan perkelahian. Dalam perkelahian itu, Shimazaki mengatakan kalau dia tidak butuh prajurit yang lemah dan membangkang seperti Jainuddin. Tapi aku suka Jainuddin. Entah doktrin apa yang diberikan oleh Shimazaki sehingga Jainuddin memutuskan untuk kembali ke kamp pelatihan. Ketika sesampainya di markas camp, Jainuddin mendapatkan hukuman atas tindakan yang dilakukannya dengan berdiri di tengah lapangan. Akan tetapi Shimazaki juga ikut berdiri di tengah lapangan bersama Jainuddin. Aduh, ngomong teh paretaki. Karena Shimazaki menganggap kesalahan anak buahnya juga kesalahan pimpinannya. Oleh sebab itu Shimazaki menjalani hukuman bersama Jainuddin. Malam harinya, seorang perempuan bernama Haryati Astuti anakna Ciedoh menemui Shimazaki. Dia mengajukan diri untuk ikut bergabung bersama para pemuda Indonesia. Akan tetapi Shimazaki menolaknya karena seorang perempuan tidak boleh bergabung bersama pemuda Indonesia karena itu aturan yang telah diterapkan. Namun Haryati diizinkan untuk membantu segala bentuk yang dibutuhkan oleh para pejuang kemerdekaan. Keesokan harinya para pemuda Indonesia kembali berlatih. Dalam pelatihan itu membakar semangat pemuda Indonesia akan kemerdekaan yang akan mereka raih. Begitu sih yang dijanjikan orang-orang Jepang, tapi entahlah. Setelah beberapa bulan situasi mulai berubah. Nah kan, dengan terjadinya konflik antara warga Indonesia dengan tentara Jepang. Bahkan pemuda dari gerakan organisasi bernama Ujang terlibat konflik dengan tentara Jepang. Ujang dihajar oleh Hamamura, kapten tentara Jepang yang ingin mendapatkan adiknya Ujang yang berprofesi sebagai perawat. Mengetahui Ujang dihajar itu membuat Jainuddin sangat murka dan menghajar balik Kapten Hamamura. Waduh, saya suka nih sama si Jainuddin ini. Karena insiden itu pihak Kekaisaran Jepang memutuskan untuk membubarkan gerakan pemuda kemerdekaan. Namun keputusan itu membuat Shimazaki sangat marah. Namun sebagai bawahan, Shimazaki hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bulan Juni tahun 1942, pasukan Jepang kalah menghadapi perlawanan sekutu. Ya iyalah, 1 lawan 3 mampus juga kan. Ketika kekuatan Jepang di lautan runtuh dalam pertempuran Midway dan hancurnya kapal kebanggaan Jepang Yamato yang digadang-gadang menjadi penguasa lautan Asia Pasifik itu ditenggelamkan oleh skuadron tempur Amerika.
Pepatah mengatakan, jika ingin menguasai dunia maka kuasailah lautan. Dan setelah itu kekuatan Jepang dari segala aspek mulai melemah. Dan buat kalian yang ingin tahu tentang pertempuran Midway dan juga tenggelamnya kapal tempur terbesar di dunia milik Jepang, itu silahkan klik linknya di deskripsi. Saya sudah merangkumnya. Berikut kekalahan Jepang di Indo-Pasifik. Jangan lupa subscribe. Oke, lanjut ke film. Kala itu Soekarno, pemimpin nasionalis Indonesia, dengan antusiasme mendorong orang-orang Indonesia untuk mendapatkan kebebasan dengan kemerdekaan. Maka kala itu dibentuklah Tentara Sukarela atau Tentara Rakyat yang disebut PETA, singkatan dari Pembela Tanah Air, untuk membela Indonesia terhadap segala bentuk penjajahan sekutu. Mari kita berperang bersama tentara Jepang. 10 Oktober tahun 1943, tentara PETA diresmikan bersama tentara Jepang. Para pemuda yang sebelumnya juga ikut bergabung dengan tentara PETA. Tapi setelah pembentukan tentara PETA, Kaisar Hirohito mengabarkan lewat radio kalau Jepang sudah kalah dalam berperang dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Shimazaki yang merasa berhutang janji kepada rakyat Indonesia untuk membantu kemerdekaan Indonesia, dia terus berusaha mencoba mempertahankan tentara PETA. Akan tetapi Kapten Kataoka meminta Shimazaki untuk memimpin pasukannya yang masih berada di beberapa wilayah Jawa. Sementara dirinya akan kembali ke tanah air untuk bernegosiasi dengan markas pusat di Tokyo terkait kondisi pasukan Jepang yang mulai tersudutkan oleh pihak tentara sekutu. Shimazaki pun diselimuti rasa bimbang untuk mengambil salah satu keputusan antara berpegang teguh dengan komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang dan tunduk kepada sekutu dan mengakui kekalahannya Jepang, atau membantu tentara PETA untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 簡単にはいくまいが、いずれにしても正念場だ。 Tanggal 17 Agustus tahun 45, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia pun berkumpul dan mengumandangkan lagu kemerdekaan Indonesia, Together. Setelah menyatakan kemerdekaan, tentara PETA pun dibubarkan. Akan tetapi tentara Belanda kembali datang untuk menjajah dan mengambil kembali kekuasaannya di Indonesia. Jainuddin dan bersama temannya Ujang mewakili para pejuang Indonesia. Dia mengajak Shimazaki untuk ikut bertempur bersama mereka, dan mereka juga ingin senjata pasukan Jepang yang sudah menyerah diserahkan kepada mereka untuk bertempur melawan sekutu dan Belanda. Tapi sayangnya semua permintaan mereka ditolak oleh Shimazaki karena Shimazaki harus berpegang teguh pada komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang. Penolakan itu membuat Jainuddin dan CS-nya kecewa kepada Shimazaki. Sungguh mengecewakan. Onegai ga arimasu. 部下もいる。 September tahun 1945, invasi total pasukan sekutu Belanda dimulai. Kedatangan sekutu itu mengakibatkan banyak korban berjatuhan dari pihak Indonesia. Di tengah keputusasaan, Jainuddin dan CS-nya kembali menemui Shimazaki untuk meminta persenjataan tentara Jepang dengan sedikit paksaan. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara prajurit Jepang dengan Jainuddin dengan CS-nya yang cukup nekat, Shimazaki akhirnya menyerahkan persenjataannya kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah memberikan persenjataannya kepada para pejuang, Shimazaki ditangkap oleh tentara sekutu karena dianggap sudah melanggar perjanjian menyerah tanpa syarat. Shimazaki kemudian diinterogasi dengan siksaan oleh perwira investigasi Belanda dengan kejam. Tapi beberapa hari kemudian, para pejuang kemerdekaan Indonesia datang ke markas sekutu untuk membebaskan Shimazaki, dan akhirnya Shimazaki berhasil mereka bebaskan. Tapi dalam misi membebaskan Shimazaki itu terjadi pertempuran yang mana dalam pertempuran itu banyak para pejuang yang gugur, termasuk Ujang, CS-nya si Jainuddin. Jalan cepat, jalan.
Pengorbanan Ujang dan para pejuang lainnya itu membuat Shimajaki sadar kalau pilihan hidupnya sudah dia putuskan ketika dia mendengar sebuah ramalan dari si nenek di awal cerita film tadi. Shimajaki pun memutuskan untuk ikut berjuang bersama para pejuang kemerdekaan lainnya untuk mewujudkan impian Indonesia bersih dari segala bentuk penjajahan. Merdeka! Merdeka atau mati! Dari hari ke hari Shimajaki bersama para pejuang Indonesia terus melakukan perlawanan. Tetapi setelah melewati beberapa pertempuran, Shimajaki terjangkit sakit demam tinggi. Shimajaki pun dirawat di sebuah tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Di sana Shimajaki didatangi oleh anak buahnya yang membawa kabar kematian Letnan Miyaka. Miyata dikabarkan kembali ke Jepang, tapi ternyata dia tertangkap oleh tentara Belanda dan langsung dieksekusi karena dituduh sudah mengorganisir pembebasan Shimajaki. Singkat cerita, setelah itu pada tahun 1949 para pejuang Indonesia melakukan serangan besar-besaran kepada ibu kota Yogyakarta. Dalam pertempuran yang sangat tidak seimbang dalam segi persenjataan maupun taktik perang, tentara Belanda lebih unggul. Namun hal tersebut tidak membuat padam api semangat para pejuang kemerdekaan. Dalam pertempuran yang sangat sengit itu pun banyak korban berjatuhan dari para pejuang kemerdekaan dan beberapa tentara Jepang yang juga tewas dalam pertempuran itu demi membantu Indonesia merdeka. Namun pengorbanan itu tidak sia-sia karena ibu kota Yogyakarta berhasil direbut dari tangan Belanda. Kala itu Zainuddin dan rekan-rekan lainnya berterima kasih kepada Shimajaki dan tentara Jepang lainnya yang telah mau membantu para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada malam harinya Shimajaki yang sedang mengenang dan mendoakan rekan-rekannya yang gugur dalam pertempuran itu, tiba-tiba Shimajaki ditembak seseorang dari balik pohon mangga. Mengetahui hal tersebut, Zainuddin dan rekan-rekan mengejar si penembak itu dan berhasil melumpuhkannya. Di ending, Shimajaki pun meninggal dunia sambil diiringi lagu kemerdekaan Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan cerita pun tamat. Oke bro, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subrek dan selamat hari jadi Indonesia yang yang berapa sih, lupa gue. Kalau gak salah yang ke 78 ya. Ya sudahlah, segitu saja dari saya. Nuhun guys, wassalam.